Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menambahkan karyawan baru atau menambahkan data karyawan baru, lalu mengedit data karyawan tersebut, lalu memasukkan karyawan tersebut ke dalam tim data dan merubah status karyawan tersebut jika karyawan tersebut sudah resign gitu. Oke, yang pertama kita klik icon garis 4 di pojok kanan atas. Nah, lalu kita pilih master data, lalu kita pilih employee. Nah, kita pilih lagi yang employee yang bawahnya. Oke, seperti ini. Nah, oke, gimana sih caranya? Yang pertama kita klik add, tombol add yang biru. Nah, lalu klik add lagi. Nah, di sini kita harus isi data karyawan dengan benar ya. Misalkan untuk estate-nya itu estate Jabiren. Untuk division code-nya di sini kita pilih Jabiren Jalan Poros atau divisi traksi namanya. Nah, sorry, salah pencet. Nah, ini yang benar, divisi traksi ya. Untuk employee code itu ini diisi dengan employee code yang sama di SAP gitu. Saya ambil contoh misalkan seperti ini, AS slash AS21 slash 9000 slash 999. Nah, misalkan seperti itu. Nah, untuk employee name-nya ini juga disesuaikan dengan data karyawan yang benar. Misalkan di sini namanya Dimas Krisna seperti itu. Nah, untuk job type-nya ini bisa dipilih ya. Misalkan kita mau pilihnya dia sebagai operator. Nah, untuk KHT itu berarti karyawan harian tetap. Untuk PHL itu pekerja harian lepas. Itu kita pilih yang karyawan harian tetap. Nah, untuk itu selesai, berarti tinggal isi untuk tanggal joinnya atau tanggal masuk kerja. Nah, di sini misalkan dia joinnya itu mulai tanggal 26 Oktober. Nah, tinggal diklik aja. Nah, untuk kolom date terminate atau tanggal resign itu dibiarkan saja kosong karena ini data baru untuk karyawannya. Jadi untuk tanggal resign dibiarkan saja kosong kecuali karyawannya sudah resign gitu. Ketika semua sudah terisi dengan benar, kita klik save. Nah, oke, ini kan banyak nih orangnya. Untuk mereceknya itu kita cari menggunakan kolom pencarian, select employee name ini, kita klik, lalu kita cari Dimas namanya. Lalu kita klik icon search. Nah, di sini ada ya tuh untuk Dimas. Nah, Dimas ini adalah sekarang saya contohkan sebagai operator. Berarti Dimas harusnya masuk tim data atau masuk suatu tim gitu. Nah, gimana sih cara memasukkan karyawan baru ke dalam suatu tim? Yang pertama itu klik icon garis 4 di pojok kanan atas. Lalu kita pilih master data. Lalu kita pilih employee. Setelah itu kita pilih tim data. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita pilih tim code. Nah, di sini ada beberapa tim code ya. Untuk HE1 itu berarti heavy equipment 1 atau alat berat Jabiren 1, atau HE2 itu alat berat Jabiren 2 berarti. Nah, karena Dimas itu adalah operator, jadi saya ambil contoh itu
Dimas itu mau dimasukkan ke dalam tim alat berat 1. Tuh, kita klik tim code-nya yang untuk tim alat berat Jabiran 1. Nah, lalu jika tampilan sudah seperti ini, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada periode. Nah, di bawah periode itu ada tahun dan bulan. Kita klik saja tahun dan bulan tersebut. Nah, di sini akan tertampil untuk data dari tim supervisi atau mandor. Nah, di bawahnya itu tim data atau operator seperti itu. Nah, lalu kita mau menambahkan nih untuk tim data baru. Misalkan kita add ya. Gimana sih cara menambahkannya? Yang pertama kita klik add. Nah, lalu di sini untuk kolom mandor 2 itu dikosongkan saja. Lalu untuk job type-nya itu tipe jobnya itu kita pilih karena tadi data employee-nya adalah operator, jadi kita pilih operator. Nah, untuk employee code-nya itu disesuaikan dengan employee code yang tadi sudah diinput di menu employee, dan employee code ini sama dengan yang didapat dari employee code di SAP. Saat kita masukkan AS/21/9000/999. Nah, ini untuk employee code-nya. Untuk contohnya ya, nah namanya itu diisi dengan sama dengan data di menu employee tadi itu, misalkan Dimas Krisna. Nah, Dimas ini dia itu jadi operator untuk unit atau untuk unit apa gitu ya kan, atau unit berapa. Saya contohkan di sini misalkan XK slash 010 atau SK10. Nah, statusnya itu apa sih? Backup atau permanen? Saya contohkan di sini permanen ya. Untuk shift-nya itu ada shift 1, shift 2, shift 3. Itu bisa dipilih sesuai dengan waktu kerjanya. Saya contohkan di sini shift 3. Nah, jika semua sudah terisi, kita klik save. Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat shift 3 XK10 itu operatornya Dimas Krisna. Nah, seperti itu. Nah, misalkan karyawan tersebut sudah resign dan sudah tidak masuk kerja lagi lah gitu. Kita harus mengubah statusnya. Gimana sih caranya? Oke, yang pertama kita kembali klik icon garis 4 di pojok kanan atas. Lalu kita klik master data. Lalu kita klik employee. Lalu kita klik lagi employee yang bawah. Nah, itu. Di sini jika tampilan awalnya seperti ini kan banyak ya. Kita misalkan bingung gitu atau pengen cepat untuk mencarinya. Nah, kita pencet aja nih kolom select employee name, lalu kita masukkan namanya, misalkan tadi Dimas. Kita search, klik tombol icon search ini. Nah, sini tertera ya Dimas. Nah, misalkan Dimas sudah resign nih, kita harus ubah. Caranya gimana? Caranya klik icon edit ini yang di samping icon i. Nah, di sini dia. Misalkan kita mau rubah dulunya. Misalkan namanya yang salah. Misalkan namanya Dimas Kris, itu bisa dirubah. Gitu. Lalu misalkan tanggal joinnya salah. Oke, kita benarkan tanggal joinnya, misalkan yang benar itu tanggal 28. Nah, tinggal kayak gitu.
untuk determinate atau tanggal resign. Nah, karena kondisinya misalkan Dimas Kris ini sudah resign, jadi kita harus isi determinate atau tanggal resignnya. Gimana caranya? Klik icon kalender, lalu kita isi sesuai dengan data karyawan itu resign. Misalkan resignnya itu tanggal 29 itu, misalkan seperti ini. Lalu setelah terisi kita klik save. Nah gitu. Nah sudah otomatis datanya Dimas itu hilang seperti itu. Lalu tadi kan kita sudah menambahkan Dimas ini di tim data ya. Berarti kita harus ubah juga tim datanya. Jadi gimana sih caranya? Kita kembali masuk ke menu tim code. Pertama kita klik icon garis 4 di pojok kanan atas. Lalu kita klik master data. Lalu kita klik employee. Lalu kita klik tim data. Lalu kita masuk ke tim code. Nah, Dimas itu tadi terdaftar sebagai tim alat berat Jabiren 1. Jadi kita klik yang ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kita scroll sedikit ke bawah. Lalu kita menemukan periode. Di bawahnya periode itu di dalam kolomnya ada 2021 strip 09, itu kita klik. Nah, di sini adalah data dari tim data. Kita lihat ya. Ya. Nah, untuk Dimas sudah tidak ada lagi datanya. Karena tadi kita sudah memasukkan tanggal resign, lalu dia otomatis hilang datanya. Seperti itu.